Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para nasabah CGSI Sekuritas Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya Randy dari tim eh, Retail Management yang pada siang hari ini akan membawakan materi tentang aplikasi dari CGSI Bapak Ibu sekalian, yaitu aplikasi iTrade. Tapi saya tidak sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saya ditemani oleh rekan saya, Mas Andreas, yang nanti di sesi yang kedua akan menjelaskan atau menerangkan tentang salah satu produk turunan dari saham, yaitu waran terstruktur. Ya, jadi kita ada dua sesi, Bapak Ibu, pada siang hari ini. Saya dulu yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu, saya mau sedikit apa ya? Bukan promosi atau ini ngasih tahu sih sebenarnya kita ada event atau ada acara Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya. Izin. Oke, tunggu sebentar. Saya share lagi. Oke, semoga sudah tampil muncul muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Ini ada kita ada acara meet and greet Bapak Ibu sekalian, ada event meet and greet ini online via Zoom. Tapi ini khusus untuk nasabah ya, Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah karena nanti akan dimintakan user ID-nya gitu. Kapan acara ini diadakan? Tanggal 2 April 2026 ya, hari Kamis ya, Thursday. Kemudian waktunya itu di jam 2 siang 14.00 sampai dengan jam 3 sore ya 15.00. Ini via aplikasi Zoom. Kita nanti meet and greet sama emiten yaitu Telkom Indonesia ya atau kodenya TLKM. Nanti pembicaranya adalah Ibu Limiati Purnomo. Beliau adalah EVP Shareholder Relation dari Telkom Indonesia. Kemudian nanti akan dibawakan atau dimoderatori oleh rekan kami, Mas Adrian. Beliau adalah Retail Research Analyst. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau tahu bagaimana mungkin bisnisnya Telkom, kemudian prospeknya Telkom ke depan, ini adalah kesempatan yang baik sekali Bapak Ibu sekalian untuk join acara Meet and Greet ini, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat pemaparan langsung dari shareholder relationnya Telkom, Ibu Limiati Purnomo, dan juga Bapak Ibu sekalian nanti bisa berkesempatan untuk bertanya ya langsung ya mungkin tentang bisnis Telkom ke depan, prospek Telkom ke depan itu seperti apa. Oke, jangan lewatkan ya Bapak Ibu sekalian ya 2 April 2026 jam 2 siang ya. Jadi ini ada link daftarnya di sini harus klik dulu nanti karena harus isi beberapa data ya termasuk user ID karena ini khusus untuk nasabah CGSI. Oke, saya unshare lagi, saya langsung share screen lagi mengenai materi yang akan saya bawakan yaitu tentang aplikasi ya, aplikasi dari CGSI yaitu kita namakan atau biasa kita sebut iTrade, ya, CGSI iTrade. Nah, yang akan kita bahas CGSI iTrade-nya Bapak Ibu sekalian adalah yang versi web ya atau web version dari CGSI iTrade. Jadi kita ada tiga versi. Yang pertama adalah web base. Bapak Ibu sekalian bisa akses di web.itrade.cgsi.co.id. Yang kedua ada di mobile. Bapak Ibu sekalian bisa search di Play Store atau di iOS ya iTrade. Kemudian yang ketiga adalah di desktop ya. Jadi aplikasi yang harus diinstal dulu ya itu di Windows tapi ya. Jadi ada tiga channel Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu sekalian bisa akses uh, online trading iTrade ini. Nah, tampilan dari web based iTrade adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian kalau sudah login. Di sebelah kiri itu ada menu-menu utamanya ya. Di sebelah kanan ini kita bisa lihat di sini tampilan defaultnya ini ada 4 sampai dengan 6 order book ya Bapak Ibu. Kemudian di sebelah kanannya ini ada running trade ya. Mungkin kita langsung ke jelasin ke praktek ya Bapak Ibu sekalian praktek eh, mudahnya praktek singkatnya mungkin bagaimana cara membeli, cara menjual
kemudian cara mengedit order, cara mengcancel order, kemudian cara melihat order yang kita pasang, portfolio, ya. Jadi kita akan bahas yang dasar-dasar aja dan yang penting ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin kalau kita mau pasang beli dan jual, Bapak Ibu sekalian sini di sebelah kiri sudah ada tombol yang eh, cukup besar ya dan mencolok juga warnanya di kiri ada merah dan hijau ya. Jadi yang merah ini buy kalau mau beli, yang hijau ini adalah sell kalau mau jual. Kalau Bapak Ibu mau beli tinggal diklik aja buy. Oh iya, ini harus masukkan PIN juga Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah login, masukkan user ID dan password, Bapak Ibu sekalian juga harus memasukkan PIN ya. PIN ini biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 6 angka. Oke, saya masukkan dulu PIN-nya, lalu klik OK atau di enter. Ah, kita langsung misalnya mau tadi, sorry, kita coba ulang lagi, kita klik tombol buy yang di kiri. Nah, langsung akan muncul namanya order form ya di sini ya. Tapi yang order form untuk quick order. Jadi tinggal masukkan nanti kode sahamnya apa yang mau dibeli ya. Let's say misalnya mau beli saham Goto gitu ya. Nah ini lihat langsung keluar harganya ini karena dia quick order jadi tidak muncul yang namanya order book ya. Mungkin kita bisa cek di sini order booknya ya. Goto misalnya. Nah, kita lihat di situ harganya di offer kalau mau beli kita bisa di harga 52 ya mau beli langsung tapi kalau misalnya kita mau mengantri ya misalnya mau lihat harganya mungkin turun dulu ke 51 atau ke 50 misalnya kita bisa pasang harga itu misalnya mau antri aja lah di 50 gitu ya kemudian mau beli berapa lot tinggal kita ganti aja berapa lot. Nah, di sini contoh misalnya mau beli eh sorry nggak usah banyak-banyak ya 5 lot misalnya. Oke, tinggal kita. Nah, ini langsung ada amount atau total value-nya berapa ya. Di 50 lot dikali 100 dikali 5, sorry, 5 di harga 50 dikali 5 kemudian dikali 100 dapatlah 25.000. Ya, jadi 50 harganya 5 lot itu berarti 500 lembar 5 dikali 100. Oke, tinggal kita klik buy di sini. Nanti setelah kita klik buy pasti akan muncul yang namanya order checkout atau order confirmation di mana kita bisa mengecek lagi order yang tadi kita pasang itu sudah benar atau belum. Ya, kita cek lagi oh mau beli Goto di harga 50 antri sebanyak 5 lot ya Bapak Ibu. Kemudian di situ ada amount-nya berapa. Oke, kita klik OK. Nah, nanti langsung akan ada muncul di sebelah kanan ini pop up order send. Artinya apa? Order send berarti order sudah terkirim. Di mana kita mau mengeceknya, yang order sudah kita pasang tadi, kita bisa cek di order list ya. Jadi kita klik di sebelah kiri ada menu order ya, langsung nanti muncul submenunya banyak, kita pilih yang R500 order list. Nah, nanti akan muncul order yang tadi kita pasang ya. Kita lihat tadi ordernya adalah beli Goto ya B itu buy beli Goto di harga 50 sebanyak 500 lembar. Statusnya adalah O di sini. O artinya adalah open. Selama status masih open, Bapak Ibu sekalian ada dua pilihan atau dua opsi. Yang pertama adalah amend atau mengedit order, yang kedua adalah withdraw atau mengcancel order. Kita lihat di sini O berarti masih bisa kita amend atau kita cancel. Amend artinya adalah mengedit antara mengganti harganya, naikin harganya atau turunin harganya, atau kalau sudah kita kurangin atau kita tambahin harganya, kita bisa ubah jumlah lotnya. Tapi kalau kita tidak mengganti harganya, kita hanya bisa mengurangi jumlah lotnya ya. Jadi kalau harganya misalnya tetap 50, kita nggak bisa tambah lotnya jadi 10 atau 15 di amen ini. Kenapa? Karena itu menyelak antrian. Kita hanya bisa mengulangi. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menambah, bisa di cancel dulu ini lalu kita pasang order baru. Nah, contoh misalnya kita ganti deh harganya 51 di 51 kemudian kita tambahin jadi 7 lot misalnya. Langsung dia berubah ya. Value-nya adalah 35.700. 51 kali 7 kali 100. Kita klik amen, akan muncul lagi confirmation, kita cek lagi udah benar apa belum. Oke, kita mau ganti. Langsung akan muncul di order list yang tadi, di menu order list, statusnya yang sebelumnya, yang di harga 50 sebanyak 5 lot, statusnya menjadi A. A itu adalah amended, alias sudah
di amend. Order yang baru akan muncul di harga 51 sebanyak 700 lembar, 7 lot. Statusnya apa? Oh, open, masih open karena kita tadi tetap di bid, tidak kita pasang di harga 52 yang sudah di offer. Nah, tadi amen sudah saya praktekkan, sekarang mungkin saya coba untuk meng-cancel. Ya, meng-cancel berarti nggak jadi gitu ya, kita withdraw ordernya. Yang tadi masih O, ya, mumpung masih O, belum berubah menjadi done atau match, kita withdraw ordernya, lalu kita klik OK, nah, order send, nah dia akan langsung berubah menjadi W statusnya atau withdrawn. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian perlu dipahami selama statusnya masih O alias open, masih antri gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa amen atau bisa cancel withdraw. Ya. Lalu misalnya tadi udah praktek contoh buy ya, tapi buy-nya masih yang antri. Mau sell, kita tinggal klik sell aja, langsung muncul quick order. Nah, enaknya di quick order ini dia kalau kita sell akan muncul dulu di yang sisi paling atas adalah client stocks atau saham yang kita miliki. Ya, jadi kita nggak perlu nyari, kita nggak perlu buka porto dulu. Nih, kita langsung di sini kelihatan nih kita punya apa aja. Ya, ya. Contohnya saya mau pasang ini nih. Ini kan di akun ini ada punya saham Zata misalnya. Tapi kita mau lihat dulu ya Zata harganya berapa ya. Zata, oke, di bid 82, di over 83 kita misalnya mau pasang, ya, tadi pasang jual di atas, misalnya let's say di 90 lah, gitu ya. Punya lotnya berapa, kita kalau lupa punya lotnya berapa, kita di sini ada nih di bawah stock balance. Ya, di tabel yang bawah nih, di kolom yang bawah ada stock balance, itu adalah kita punya berapa. Oh, kita cuma punya satu lot, ya udah pasang satu lot. Kemudian kita klik sell kalau kita mau pasang. Akan muncul order checkout atau order confirmation untuk mengecek sekali lagi apakah order yang kita pasang sudah benar atau belum. Ya. Mau jual Zata, sell ya, di harga 90 sebanyak satu lot. Value-nya adalah Rp9.000. Klik OK, langsung akan muncul pop-up order send. Kita cek lagi, cek and recheck lagi, takut salah di order list. Nah, kita lihat di sini ada Zata, jual Zata di harga 90 sebanyak 100 lembar. Statusnya adalah open ya. Di sini ada titik kuningnya juga ya. Kalau open dia titiknya kuning. Oke, tadi kalau mau pasang jual nih mungkin kita withdraw aja supaya aman. Takutnya nanti malah kejual ya. Oke, nah tadi buy sell amen withdraw sudah Bapak Ibu sekalian. Lalu di menu-menu selanjutnya ini kita contoh ada portfolio juga. Ini portfolio ini adalah untuk melihat saham dan juga dana yang kita miliki, Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sebelah kiri ini ada yang namanya client cash. Di sini client cash di sini untuk melihat cash balance-nya dari akun yang kita miliki. Ya, ada cash balance, ada juga balance. Jadi cash balance ini adalah patokannya kalau kita mau melihat dana kita secara real time. Apabila kita ada pembelian, dia akan langsung berkurang. Kalau kita ada penjualan, dia akan langsung bertambah. Sementara yang balance ini adalah dana yang ada di RDN kita, dan ini akan membutuhkan waktu settlement selama 2 hari, baru dia bisa berubah. Contoh, misalnya kalau ada beli senilai 10.000, cash balance dia langsung akan berkurang 10.000, sehingga tinggal 17.000. Tapi balance baru akan berubah nanti setelah settle transaksi kita. Transaksi di Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham normal itu adalah T+2 atau 2 hari. Ya, jadi patokannya adalah yang cash balance kalau secara real time, sementara balance adalah dana di RDN yang membutuhkan settlement date selama 2 hari kalau kita ada transaksi. Kemudian di sebelah kanan ini ada muncul order list yang tadi ya, sebenarnya bisa kita pantau di sini juga. Kemudian yang kanan ini adalah yang saham kita miliki. Ya, saham. Kemudian ini ada warrant terstruktur juga, Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Warrant terstrukturnya posisinya untung nih Bapak Ibu 7,32%. Kemudian ini ada reksadana juga di sini muncul di sini. Lalu kalau mau tarik dana di bawah portfolio ada withdraw cash Bapak Ibu. Kalau mau tarik dana patokannya ini ya. Dana kita yang ada di sini cash available
minus interest. Ya, nanti tinggal kita masukkan aja berapa nominalnya yang di sini. Contoh itu kan ada 27.000, misalnya kita mau tarik, sorry, kita mau tarik misalnya 20.000, tinggal kita ketik aja 20.000, lalu kita klik withdraw. Ya, nanti akan diproses oleh bagian finance. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian harus perhatikan cut off time, di mana cut off time tarik dana di CJSA itu adalah jam 12 siang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian input cash withdrawal ini sebelum jam 12 siang, maka akan diproses di hari yang sama, di hari ini. Tapi cairnya itu Bapak Ibu sekalian harus perhatikan juga. Kalau mau cairnya di jam 1 siang, Bapak Ibu sekalian harus masukkan di kloter yang pertama. Cut off time-nya itu adalah di 9:30. Sebelum 9:30, Bapak Ibu sekalian harus input cash withdrawal-nya. Ya, itu akan cair di siang hari di jam 1. Tapi kalau lewat dari 9:30 sampai dengan batas waktu jam 12 siang, ya, itu baru akan cair di sore hari atau di jam 4 sore. Ya, jadi perhatikan itu ya. Cut off time kloter 1 dan kloter 2 serta cut off time tarik dana kalau mau cair di hari yang sama. Oke, kemudian workspace. Nah, ini workspace ini sebenarnya kalau kita mau bikin workspace tampilan menunya sesuai dengan yang kita mau, ya. Tinggal kita masukkan aja workspace-nya. Contoh ini workspace 4. Nah, ini sebenarnya udah dipilih-pilihin nih. Ya, tampilannya yang menu-menu andalannya apa aja. Ini kita bisa edit-edit karena ini kan bisa kita klik tombol X, kemudian kalau tombol X nanti akan hilang, nanti kita bisa masukin lagi nih menu apa yang ingin kita tampilin. Ya, jadi kita bisa modif-modif sendiri tampilannya. Quotes ini juga penting juga. Kalau Bapak Ibu sekalian mau pelajari nanti bisa cek satu persatu ya. Kita cuman waktunya tuh nggak cukup kalau kita mau pelajarin satu persatu. Nah ini order book kalau kita mau tambah-tambahin ya. Market depth juga. Oke, kemudian favorit stok ini kalau nggak salah watchlist ya. Jadi kalau kita mau bikin watchlist, kita masukin di favorit stok ini. Tinggal kita tambahin misalnya mau tambahin Goto, nah, muncul dia. Mau tambahin Zata misalnya, atau mau tambahin ADI, nah, muncul nih. Kita kalau mau bikin watchlist, kita bisa bikin watchlist sampai dengan 5 watchlist. Kemudian kalau kita mau hapus-hapus, gampang tinggal kita klik yang garis ini, sorry, garis ini tinggal kita remove. Ya, gampang ya. Oke, nah ada satu lagi nih yang suka juga saya. Oh ini indeks ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mau perhatikan indeks, lokal indeks ini regional ada juga ya. Oh yang ada lokal. Lokal indeks Bapak Ibu sekalian yang indeks-indeks ada di Bursa Efek Indonesia bisa dipantau di sini. Saya sering juga lihat ini Bapak Ibu heat map. Kalau kita mau lihat siapa sih market mover hari ini ya, atau siapa sih penggerak pasarnya hari ini atau yang bikin pasar hari ini market hari ini naik, yang bikin market hari ini turun, saham apa aja. Nah, ini contohnya misalnya, oh yang banking hari ini kita lihat turun, ya mayoritas turun, banking-banking besar apalagi. Kemudian yang penopang indeks yang bikin indeks nggak apa namanya nggak terlalu turun banget. Ya, ini kan tadi kan indeks sempat turun banget, kok, tapi kayaknya udah mulai rebound ya minusnya nggak terlalu dalam. Nah ini contohnya apa? Oh ada DCII, ada Astra, ada DSSA yang nahan. Gitu ya. Heatmap ini berguna banget Bapak Ibu. Kemudian ini ada top 20 stocks. Ya kalau kita mau lihat gainers, losers, ya top 20 kita ngasihnya nggak top 5 atau top 10 lagi, tapi top 20 lumayan cukup banyak. Lalu ada top gainer, losers percentage, top volume, top frekuensi, top value. Ya, Bapak Ibu bisa pantau di top 20 stocks. Kalau top 20 broker kayaknya belum ada karena kan ini masih berjalan ya market ini. Kayaknya sore baru ada dia. Order tadi sudah, buy sell amen withdraw ya, sama order list. Kemudian trade. Ah, trade juga oke nih. Contoh ada running trade kalau kita mau keluarin. Ya, ya running trade. Kemudian trade list. Oh ini trade by stock yang biasanya nih. Ini dipakai. Nah, di trade by stock lengkap nih. Ada trade book. Kalau kita mau mantau hari ini,
banyaknya nih di saham ini kejadiannya di harga berapa aja sih? Nah, bisa kelihatan nih, oh frekuensi paling banyak di harga ADI di 11.100. Sahamnya bisa diganti-ganti ya Bapak Ibu ya. Tuh. Dan yang nggak kalah pentingnya juga ini Bapak Ibu, chart. Nah, chart ini penting banget, apalagi yang analisa technical trader. Ini lihatnya di chart. Yang biasa dibuka adalah ini, advance yang C200 ya, advance historical chart Bapak Ibu ya. Ini eh, kita udah kerjasamanya sama biasa yang chart kita sering pakai adalah TradingView ya. Jadi enak nih untuk garis gambar-gambar garis, gambar resisten, gambar support, trendline atau mau masukin indicators. Ini juga banyak indikatorsnya lebih dari 90 ya, hampir lebih dari 100 bahkan. Itu free Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini juga time frame juga bisa kita ganti-ganti ya. Jadi fleksibel banget dan enak banget. Kalau mau yang lihat intraday, nah yang ini intraday ya. Ini yang berupa line chart garis. Jadi kalau mau yang biasanya tradingnya scalping nih enak nih ngeliatin yang intraday chart tapi memang yang muncul yang garis ya. Nah, ini terakhir kita ada mungkin lebih ke sedikit fundamental ya. Nah, ada news di sini. Kemudian ada income statement. Nah, ini income statement statement nih lebih ke fundamental sih ya. Laporan keuangannya nih, baik yang yearly ya maupun yang quarterly ya. Oke. Coba kalau kita lihat di sini tuh lihat ada net income segala macam, ada rasio-rasionya ada PE, PBV, kemudian financial ratio ada DER, ROA, ROE, NPM, OPM cukup lengkap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau analisa baik yang kuartalan maupun yang tahunan, ya coba kita ganti tahunnya. Tahun lalu tuh yang tahunan juga bisa ya. Oke, research. Oh, oke. Kalau yang research, ada Bapak Ibu ya. Yang research itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa buka, nanti dia akan nyambung ke research report yang Ibu sekalian bisa akses. DX Watchlist nih yang masuk FCA, Bapak Ibu sekalian bisa cek di sini ya, saham-saham yang masuk FCA atau saham-saham yang punya notasi khusus ya yang dikasih tanda atau tato nih ya sama Bursa Efek. Bapak Ibu sekalian harus perhatikan itu. Oke, eh, sekian materi dari saya Bapak Ibu sekalian. Memang waktu kita cukup singkat dan memang ini yang dasar-dasar aja. Next mungkin kalau ada kesempatan kita nanti bahas yang desktop version ya Bapak Ibu ya. Kayaknya belum ada yang pernah yang bawain desktop version. Nanti saya akan coba bawain yang desktop version. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung lanjut ke sesi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya Mas Andreas dari tim Warren Terstruktur yang akan menerangkan hari ini tentang apa itu waran terstruktur, kemudian kelebihannya apa, keuntungannya apa, kemudian risikonya apa, kemudian kita sebagai penerbit, Bapak Ibu sekalian, si jasa sebagai penerbit, kita nerbitin banyak, Bapak Ibu sekalian, jadi nanti bisa tes coba untuk bertransaksi waran terstruktur ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, Mas Andreas, silakan. Waktu Oke, tepat. terima kasih Mas Randy atas pemaparannya. Selamat siang Bapak Ibu nasabah dari CGSI Sekuritas Indonesia. Terima kasih atas kesetiaannya menemani kita di webinar kali ini. Kita akan lanjut ke topik terkait waran terstruktur Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah ada yang beberapa kali mengikuti kelas pasti dan ada juga yang mungkin pertama kali mengikuti kelas pasti. Mungkin langsung kita share saja terkait waran terstruktur. Oh, boleh dibantu Mbak Citra. Ini saya request untuk sharing. Sebentar ya Bapak Ibu, agar kita dapat sharing topik yang akan kita bahas hari ini. Oke,
Oke, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di topik kita kali ini kita beri judul Waran Terstruktur Amunisi Cadangan Trader Saat Volatilitas Datang. Mungkin memang di market seperti sekarang Bapak Ibu yang memang belum menentu, kadang naik, kadang turun, apalagi dengan kondisi berita makro yang kurang baik di di negara sana, maka waran struktur merupakan salah satu pilihan bagi kita untuk dapat dimanfaatkan dalam mencari keuntungan lewat volatilitasnya. Kayak kita kali ini namakan judulnya Waran Terstruktur Amunisi Cadangan Trader Saat Volatilitas Datang. Nah, buat Bapak Ibu kita akan udah refreshing dulu terkait apa pengertian waran terstruktur. Jadi waran terstruktur itu apa Bapak Ibu? Waran terstruktur itu adalah efek yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying. Jadi waran struktur itu secara sederhana bisa kita bilang bahwa waran struktur adalah efek derivatif atas suatu underlying. Nah, bisa kita katakan juga waran struktur ini adalah turunan dari underlying Bapak Ibu. Jadi secara singkatnya kita dapat katakan bahwa waran struktur adalah turunan dari sebuah saham, saham-saham yang tergabung di indeks IDX 80 dan itu diterbitkan oleh penerbit CGSI. Jadi secara singkatnya begitu Bapak Ibu. Waran struktur ini diterbitkan oleh anggota bursa yang di mana CGSI merupakan salah satu penerbit waran terstruktur di Indonesia. Kita punya kode unik, kode penerbit YU, jadi setiap waran struktur yang kita terbitkan itu bakal ada kode YU Bapak Ibu. Nah, seperti di sini Bapak Ibu dapat lihat ada BBCA YU CK6A itu merupakan waran struktur turunan dari saham BBCA Bapak Ibu, tapi terbitan CGSI dengan kode YU di tengah ini. Lalu ada PANI YU CV6A, adalah PTRO YU CV6A, dan banyak waran struktur lainnya diterbitkan oleh CGSI Bapak Ibu. Jadi CGSI saat ini memiliki beberapa waran struktur dan sudah memiliki izin penerbitan selama 2 tahun Bapak Ibu. Nah, mekanisme perdagangan waran terstruktur sebenarnya tidak jauh beda dengan equity atau saham biasa, baik cara jual dan belinya. Jadi, sama saja Bapak Ibu, kita membeli dan menjualnya dengan mengklik order book di aplikasi iTrade, lalu akan masuk di portofolio kita nantinya, sesuai dengan lot yang Bapak Ibu beli atau Bapak Ibu jual. Nah, perbedaan mendasar di waran struktur dan saham biasa itu ada di waktu jatuh tempo dan underlying-nya emiten apa, Bapak Ibu. Jadi tidak terdapat banyak perbedaan antara waran struktur dan equity saham. Cara beli, cara jualnya sama. Di portofolio juga akan muncul, jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu ketika membeli waran terstruktur. Nah, ini kira-kira kriteria dari waran struktur, spesifikasi dari waran terstruktur Bapak Ibu. Nah, yang pertama dari batas auto rejection itu maksimal harga waran terstruktur maksimal adalah last dan price underlying. Jadi ketika tadi kita katakan waran struktur BBCA, harga BBCA-nya ada di harga 7.300 atau di 6.700, nah maka maksimal harga waran terstruktur itu, maksimal harga waran struktur BBCA itu di 6.700 Bapak Ibu. Tidak boleh melebihi harga dari induknya. Nah, yang kriteria kedua, minimum price-nya dari waran terstruktur itu adalah satu rupiah. Jadi tidak mungkin harga waran terstruktur itu menyentuh angka 0 Bapak Ibu. Yang ketiga, lot size-nya. Lot size sama saja seperti underlying-nya, seperti saham atau ekuitas biasa, yaitu mengikuti ketentuan 100 lembar waran terstruktur per lot. Kriteria keempat itu ada tick size Bapak Ibu, sama saja mengikuti ketentuan saham atau ekuitas. Lalu trading hour-nya juga mengikuti jam perdagangan saham atau ekuitas. Lalu eligible underlying-nya apa? Yang dimaksud dengan eligible underlying, yaitu underlying yang layak untuk dijadikan saham-saham yang menjadi induk dari waran terstruktur. Nah, ini adalah saham-saham yang tergabung di IDX 80 Bapak Ibu. IDX 80 itu apa saja? Ada BCA, ada banking, semua banking. Lalu ada eh, Antam, lalu ada PTBA, lalu ada Energi, Bapak Ibu, lalu ada Raja, PTRO, dan banyak lainnya. Nah, kriteria ketujuh apa, Bapak Ibu? Last trading day. Last trading day itu yang pertama, last trading day ini menyangkut
terkait mekanisme jatuh tempo, Bapak Ibu. Jadi ketika membeli waran terstruktur, akan ada waktu jatuh tempo. Nah, biasanya waktu jatuh tempo ini, nah di bagian di angka 9 ini, Bapak Ibu dapat lihat jatuh tempo ini setelah waran strukturnya habis masa jatuh temponya, variatif 2 bulan sampai 2 tahun. Nah, ketika mendekati akhir jatuh tempo, maka ada ketentuannya. Perdagangan terakhirnya bagaimana? 3 hari sebelum jatuh tempo itu untuk pasar reguler dan nego, Bapak Ibu. Dan 1 hari sebelum jatuh tempo untuk pasar tunai. Jadi buat Bapak Ibu yang beli waran struktur harap memperhatikan tanggal jatuh temponya. Biasanya bulan jatuh temponya akan terlihat di bagian pencarian di iTrade, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengetikkan BBCAYU CV6A, itu akan muncul nanti keterangan kapan jatuh tempo BBCA-nya, begitu Bapak Ibu. Jadi ketika membeli waran struktur, harap memperhatikan waktu jatuh temponya, supaya ketika nanti Bapak Ibu sudah membeli dan melihat sudah jatuh tempo, lalu di portofolionya ternyata sudah exercise, maka Bapak Ibu tidak perlu panik. Lalu yang ke-8 adalah settlement day, Bapak Ibu. Setelah jatuh tempo tentunya adalah hari settlement, di mana perdagangan sekunder seperti biasa T+2. Nah, ini untuk perdagangan sekunder T+2, perdagangan biasa Bapak Ibu yang dimaksud dengan perdagangan sekunder, dan jatuh tempo itu T+3. Lalu ada tipe tipe waran struktur, baik itu call atau put. Jenis call itu adalah untuk Bapak Ibu yang memiliki pandangan bullish sehingga dapat membeli waran struktur jenis call, dan waran terstruktur jenis put untuk Bapak Ibu yang memiliki view bearish. Tapi untuk saat ini CGSI Sekuritas Indonesia masih memiliki tipe call saja, yaitu tipe yang memprediksi bahwa view market ke depan adalah view bullish, Bapak Ibu. Nah, mekanisme pembelian waran terstruktur atau mekanisme perdagangan waran struktur apa saja, Bapak Ibu? Yang pertama adalah pasar perdana. Pasar perdana itu atau IPO bisa dikatakan seperti berikut, yaitu pembelian waran struktur di pasar perdana dapat dilakukan melalui penerbit atau selling agent pada periode penawaran umum, Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang tertarik, nah biasanya kita melakukan marketing di media sosial atau melakukan memberikan informasi terkait pasar perdana ini lewat email kita. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin atau tertarik untuk membeli waran struktur di pasar perdana, maka dapat menghubungi kami langsung sebagai penerbit, atau juga buat Bapak Ibu yang ingin membeli lewat selling agent kami, yaitu ada beberapa sekuritas yang tertera pada layar, itu dapat menghubungi selling agent tersebut. Pastinya pada periode pasar perdana tersebut, Bapak Ibu dapat membeli produk waran struktur yang akan kita terbitkan. Lalu yang kedua, pasar sekunder, Bapak Ibu. Pasar sekunder ini adalah pasar perdagangan seperti yang Bapak Ibu dapat lihat setiap hari di aplikasi online trading, yaitu mungkin Bapak Ibu menggunakan iTrade. Nah, ini lewat iTrade ataupun lewat aplikasi online trading lain-lainnya di seluruh anggota bursa, Bapak Ibu hanya perlu mengetikkan di order book nama waran strukturnya, lalu dapat melakukan pembelian dan penjualan seperti biasa. Tidak perlu membuka rekening baru, Bapak Ibu, untuk pembelian waran struktur. Dapat menggunakan RDN yang digunakan untuk pembelian saham atau ekuitas biasa. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kode waran terstruktur, Bapak Ibu. Kalau buat Bapak Ibu, jangan pusing terlebih dahulu, jangan bingung terlebih dahulu. Ini kita akan jelaskan satu-satu apa arti kode waran terstrukturnya. Nanti ketika sudah kita jelaskan, mungkin Bapak Ibu akan tercerahkan dengan pengertian dan lebih menggampangkan lagi untuk mencari waran terstruktur di iTrade. Nah, ini ada 10 karakter, Bapak Ibu. Di layar dapat Bapak Ibu lihat bahwa ada BBCAYU CK6A. 4 kode pertama, BBCA itu adalah kode underlying, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu sudah pasti tahu lah ya. YU itu apa? Kode penerbit kami. CGSI itu kode penerbitnya adalah YU. C ini apa, Bapak Ibu? Jenis waran terstrukturnya. Jenis waran terstrukturnya adalah call. Lalu K6 itu adalah jatuh temponya, Bapak Ibu. Nah, jatuh tempo K6, K itu artinya apa? Di table sebelah kanan, Bapak Ibu dapat lihat itu Mei. Dan 6 itu adalah 2026. Berarti dia jatuh tempo di Mei 2026, Bapak Ibu. Dan A itu adalah kode unik saja, Bapak Ibu. Jadi BBCA YUCK 6A itu adalah waran terstruktur call dengan underlying saham BBCA
yang diterbitkan oleh YU sebagai penerbit atau CGSI dan jatuh tempo pada Mei 2026. Gampang kan Bapak Ibu ya? Nah, kelebihan dari waran terstruktur dapat kita deskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, underlying-nya menggunakan indeks IDX 80, yang notabene adalah underlying merupakan underlying paling liquid di IDX. Kelebihan kedua, jual beli kapan saja, tidak usah khawatir, tidak usah risau, bid offer-nya akan tersedia selalu di market. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan transaksi waran struktur, tidak usah khawatir untuk melakukan pembelian, untuk melakukan penjualan, karena setiap waran terstruktur dari CGSI sebagai penerbit akan ada selalu bid offer-nya selama jam market. Yang ketiga, modal lebih kecil, potensi imbal hasil lebih tinggi. Nah, ini mungkin akan lebih dielaborasi di slide berikutnya, jadi Bapak Ibu dapat melihat dengan modal yang lebih kecil dan efek dan exposure yang didapat dari pembelian pembelian induknya, potensi imbalnya akan sangat berkali lipat atau memiliki leverage Bapak Ibu. Dan yang keempat, transaksi waran struktur itu dijamin oleh regulator Bapak Ibu. Yang dalam hal ini adalah KSEI, KPI, IDX, dan OJK, sehingga ini secara regulasi sangat dikatakan aman. Dan yang terakhir adalah risiko terukur dengan potensi keuntungan yang tidak terbatas Bapak Ibu. Nah, tentunya dengan pembelian waran struktur dan akan ada risiko. Pembelian saham biasa juga akan ada selalu risiko, Bapak Ibu. Nah, terdapat juga terdapat juga risiko dari pembelian waran terstruktur. Yang pertama, karena dia mengikuti harga underlying-nya, harga saham yang menaungi waran struktur tersebut, maka harganya sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga saham tersebut. Jadi ketika misalkan contohnya BBCA-nya naik, maka waran strukturnya naik. Ketika BBCA-nya turun, maka waran strukturnya turun. Atau ketika PTRO-nya naik, waran struktur dari PTRO naik. Ketika underlying PTRO turun, waran struktur PTRO juga turun, Bapak Ibu. Jadi mengikuti dia. Lalu yang kedua, pergerakan harga waran bisa jauh lebih tajam karena saham dasarnya, dibanding saham dasarnya. Karena efek leverage. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu membeli waran terstruktur dari PTRO, ketika PTRO-nya naik 2%, waran strukturnya bisa naik 4%, 2 kali lipat. Tetapi ketika PTRO-nya turun 2%, waran terstrukturnya bisa turun 4%, Bapak Ibu. Jadi memang ada risiko pergerakan harga yang jauh lebih tajam dibanding underlying-nya. Dan yang terakhir, risikonya adalah ada masa berlaku. Setelah jatuh tempo, maka waran tersebut secara otomatis tidak bisa diperdagangkan lagi di pasar sekunder, Bapak Ibu. Dan akan diselesaikan secara otomatis oleh penerbit, tidak usah ada effort apa-apa dari Bapak Ibu, dan akan diselesaikan secara otomatis dari penerbit sehingga Bapak Ibu mendapat hak dan kewajiban dari jatuh tempo tersebut. Nah, ini adalah simulasi dari pembelian di pasar perdana Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita simulasikan sebagai berikut. Di bagian kiri ini adalah kita DJSI sebagai penerbit, lalu kita asumsikan ada 3 tipe nasabah yang membeli, tipe A, tipe B, tipe C, di mana orang pertama itu membeli 100 lot, orang kedua membeli 10 lot, orang ketiga membeli 1000 lot. Harga penerbitan itu ada di harga Rp250, Bapak Ibu. Rp250. Jadi untuk orang pertama perlu mengeluarkan uang 2,5 juta, orang kedua perlu mengeluarkan uang sebesar 250.000, dan orang ketiga perlu mengeluarkan uang sebesar 25 juta untuk pasar perdana. Jadi di mana total penerbitan yang dilakukan oleh CJSI itu, CJSI mengeluarkan 1 juta lembar, Bapak Ibu. 1 juta lembar itu berarti ada di angka 10 juta lot. Nah, karena ini yang beli masih tidak sampai 10 juta lot, tidak sampai 10 juta lot Bapak Ibu, maka semuanya full allotment, 100%. Total penerbitannya berapa Bapak Ibu? Berarti 250 dikali 10 juta lot, yaitu 250 miliar Bapak Ibu. Nah, harga sahamnya pada saat penerbitan atau harga induknya pada saat penerbitan adalah 7.175. Jadi harga induknya, ini kita ambil contoh BBCA YUCK6A ya Bapak Ibu ya, waran terstruktur BBCA. Jadi pada saat penerbitan harga induk si BBCA-nya adalah 7.175. Exercise-nya di angka 7.000.
dan preminya di angka 250. 250 ini artinya harga waran terstrukturnya Bapak Ibu ya. Premi itu harga waran struktur. Dan rasionya 1:1. Expire-nya kapan Bapak Ibu? 20 Juli 2026. Jadi masih ada sekitar 4 bulan lagi. Nah, ini kira-kira simulasi selanjutnya di pasar sekunder. Jadi kita asumsikan dari 7.175 harga BPCA di awal naik ke angka 7.500. Maka secara otomatis Bapak Ibu kita ambil contoh tadi adalah tipe nasabah C yang membeli 1.000 lot Bapak Ibu. Membeli 1.000 lot dengan harga 250. Maka di portfolionya akan ada 1.000 lot BBCA YUCK6A dengan harga 250. Maka ketika induknya naik ke 7.500, BBCA-nya naik dari 7.175 ke 7.500, maka waran strukturnya dalam contoh ini akan naik ke harga 300. Bapak Ibu dapat lihat di sini. Nah, maka investor yang telah membeli di pasar primer tadi maka akan mendapatkan keuntungan capital gain Bapak Ibu. Nah, di sini berapa capital gainnya Bapak Ibu? Berarti selisih dari 300 dikurang harga pembelian di waran di pasar primer 250 dikali 100 lot. Nah, ini 100 lembar ini 100 lot Bapak Ibu ya. Jadi capital gain yang akan didapatkan berapa Bapak Ibu? Yaitu 500.000. Jadi buat nasabah yang membeli waran struktur di pasar primer akan mendapat keuntungan 500.000 untuk 100 slot yang diterima. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah simulasi perdagangan comparison antara saham dan waran terstruktur yang dimana pada contoh ini kita ambil contoh bahwa ketika membeli saham kita membeli di harga 7.175. Katakan Bapak Ibu ingin membeli 100 slot BCA, kita ambil contoh BCA ya. Berarti Bapak Ibu perlu mengeluarkan uang 71.750.000. Sedangkan di waran terstrukturnya, Bapak Ibu untuk membeli 100 slot hanya perlu mengeluarkan 2,5 juta. Nah, di sini Bapak Ibu, 2,5 juta. Oke. Lalu asumsikan bahwa underlying-nya naik, BCA-nya naik ke 7.500. Nilai jualnya ada di 75 juta Bapak Ibu. Keuntungannya berapa Bapak Ibu? Berarti 75 juta dikurang 71.750.000. Keuntungannya adalah ada di angka 3.250.000, yaitu 4,5% Bapak Ibu kalau dipresentasikan. Nah, untuk waran terstrukturnya naik dari Rp250 ke 300. Nilai jualnya itu di 3 juta rupiah. Keuntungannya ada di 500.000. 500.000 ini berapa persen? 20% Bapak Ibu. Jadi ketika membeli underlying Bapak Ibu cuma untung 4,5%, membeli waran struktur Bapak Ibu sudah untung 20%. Padahal exposure yang didapat itu sama-sama dari BCA-nya sendiri, Bapak Ibu. Bukan dari mana-mana gitu kira-kira. Nah, ini untuk tips memilih waran struktur Bapak Ibu. Jadi, buat Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin ini adalah tips untuk memilih waran struktur. Yang pertama, kita harus memilih underlying Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang sudah ingin bertransaksi waran struktur, maka Bapak Ibu dapat memilih underlying-nya terlebih dahulu. Memilih underlying-nya dari mana? Yaitu underlying yang tergabung dalam indeks konstitusional IDX 80. Ya, mungkin Bapak Ibu pengen beli BCA, ingin beli BMRI, ingin beli BRI, ingin beli Petero, dan lain-lain, maka Bapak Ibu dapat melakukan pemilihan underlying dulu. Lalu analisis dulu Bapak Ibu kemungkinan tren underlying ke depan. Jadi Bapak Ibu dapat memilih uh, saham-saham yang memiliki kemungkinan uptrend di masa depan, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan analisis teknikal, lalu analisis fundamental, lalu baca berita, baca laporan keuangan. Nah, itu Bapak Ibu dapat analisis, lalu memilih waran terstrukturnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi untuk memilih waran strukturnya, Bapak Ibu dapat tinggal melangkah ke website kita di waran.cjsi.co.id. Setiap produk waran struktur memiliki rasio harga pelaksanaan dan masa jatuh tempo yang berbeda-beda, bervariasi, sehingga investor Bapak Ibu dapat memilih produk dulu. Tapi buat yang tidak mau repot Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu cara singkatnya adalah di iTrade itu Bapak Ibu ketikkan, misalnya Bapak Ibu memilih
memilih underlying raja gitu. Tinggal ketikkan aja raja YU gitu. Nanti ya secara otomatis akan muncul opsi-opsi waran terstruktur yang dapat Bapak Ibu beli. Jadi simpelnya begitu Bapak Ibu. Raja YU, YU itu tadi kode penerbit, raja itu waran struktur dari raja. Jadi raja YU nanti akan muncul di search bar tersebut, di search bar order booknya beberapa pilihan rekomendasi untuk waran terstruktur. Kira-kira begitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ketik eh, ambil contoh PTBA YU, nah itu tidak akan muncul karena kebetulan CGSI belum menerbitkan waras struktur jenis PTBA, nah, misalnya. Atau mungkin Bapak Ibu pengen PANI YU, waras struktur PANI, ketik PANI YU, atau BCA, BBCA YU, BMRI YU, BBNI YU, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tips membeli waran struktur, yaitu membeli dan menjual sesuai market view dan strategi trading plan Bapak Ibu masing-masing. Nah, informasi terkait waran terstruktur sebenarnya sudah kami cantumkan pada media-media yang kami punya, yaitu di website kami Bapak Ibu di www.waran.cgsi.co.id, di mana itu akan ada beberapa dokumen, beberapa informasi yang dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan pembelian waran struktur, dimulai dengan prospektus, dimulai dengan term sheet, dimulai dengan keterbukaan informasi. Di mana prospektus ini adalah sebuah dokumen yang mencakup informasi umum penerbit, rencana dan tahapan penerbitan, risiko dan manfaat waran struktur. Dan term sheet ini adalah informasi yang mencakup spesifikasi lebih detail terkait waran terstruktur yang diterbitkan oleh CGSI, menyangkut harga pelaksanaannya, rasionya berapa, jatuh penerbitan, dan ada keterbukaan informasi jika terdapat aksi korporasi dan lain-lain, Bapak Ibu. Begitu, Bapak Ibu. Jadi di website kita sudah mencantumkan secara lengkap dan detail apa saja yang diperlukan Bapak Ibu dalam melakukan pembelian waran terstruktur. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung, tinggal klik website kita di www.waran.cgsi.co.id untuk memilih waran struktur dan mempelajarinya. Nah, ini ada lagi tips tambahan, Bapak Ibu, cara membelinya, di mana di layar ini dapat kita lihat seperti yang saya sudah katakan tadi, tipsnya yaitu pertama memilih underlying. Nah, yang kedua, kunjungi website waran kita, Bapak Ibu. Jadi tinggal mengunjungi website waran untuk melihat waran apa yang tersedia di CGSI. Tapi seperti yang saya sudah kasih triknya tadi, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ingin langsung membeli waran struktur, tinggal ketik Raja YU di order book, Pani YU di order book, atau lain-lainnya begitu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, cek variabel efek pungkit. Nah, ini efek pungkit itu berapa kali exposure yang bisa dapat Bapak Ibu rasakan nanti ketika membeli waran struktur. Nah, di contoh ini adalah efek pungkitnya 2,1 kali Bapak Ibu. Ketika antamnya naik 1,03%, maka antam YU-nya akan naik 2,1 dikali 1,03. Jadi naiknya akan lebih tinggi, yaitu di angka 2,157%. Antam induknya naik 1,03% saja. Nah, itu efek pengungkit ini adalah exposure yang didapat, leverage yang didapat ketika membeli waran terstruktur tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini ada di website kita juga informasinya lengkap. Lalu memilih waran struktur sesuai risiko Bapak Ibu. Nah, ini adalah kode waran struktur lengkap dari kami, Bapak Ibu, yang ada di market saat ini. Ada 3 tipe jatuh tempo. Yang pertama ada di Mei 2026, ada di Juli 2026, lalu ada Oktober 2026. Nah, ini ada 35 waran struktur yang sudah kita punya di market, Bapak Ibu. Dimulai dari induk AAD, BBCA, BMRI, WMBA, sampai di akhir itu ada Raja, Ratu, UNVR, dan WiFi, Bapak Ibu. Jadi sangat variatif. Tinggal Bapak Ibu klik di order book untuk Bapak Ibu yang tertarik membeli waran terstruktur tersebut. Nah, ini adalah cara bertransaksi di iTrade Bapak Ibu ya. Mungkin sedikit penjelasan terkait bagaimana cara transaksi di iTrade. Tinggal Bapak Ibu login di aplikasi iTrade, lalu menuju halaman order book, ketik kode waran pada order book. Di sini biasanya Bapak Ibu ya, di search bar ini, ketik misalnya Antam UCN 6A, lalu transaksi buy and sell seperti pembelian saham biasa. Lalu terserah Bapak Ibu membeli 1 lot, 2 lot, 1.000 lot, 10.000 lot, dan lain-lain. Lalu Bapak Ibu pergi ke
inventory atau portofolio Bapak Ibu untuk mengecek apakah transaksi tersebut sudah match atau masih open atau ke reject. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kira-kira gambaran dari performa waran struktur sejauh ini, Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat bahwa sejauh ini, yang biru ini adalah gambaran chart dari waran struktur, dan yang abu-abu itu adalah gambar dari underlying. Di sini adalah kita ambil gambar chart dari underlying Astra Internasional. Di sini terlihat jelas bahwa pergerakan waran strukturnya mengikuti sekali pergerakan induknya. Di sini juga ada Adaro, sangat mengikuti pergerakan induknya, dan semua contoh di sini nih waran strukturnya sangat mengikuti pergerakan underlying-nya. Jadi tidak usah khawatir, Bapak Ibu cuman perlu melakukan analisis underlying ketika membeli waran struktur dan juga melihat spesifikasi waran tersebut, jatuh temponya kapan, lalu rasionya berapa dan lain-lain begitu Bapak Ibu. Tapi buat Bapak Ibu yang cuman mau trading untuk membeli waran struktur ini tidak perlu terlalu dalam, cukup Bapak Ibu punya view dalam hari ini atau dalam hari besok atau lusa itu uh, underline akan naik, cukup tidak usah ribut-ribut, langsung langsung melakukan pembelian saja untuk waran strukturnya, karena ketika view-nya adalah trading ataupun swing trader untuk beberapa hari, waran strukturnya tidak terlalu terpengaruh oleh rasio harga pelaksanaan lain, akan tetap cepat naiknya seperti view Bapak Ibu nantinya. Jadi tidak usah khawatir eh, terlalu banyak atau tidak terlalu melihat rasio dan lain-lain ketika membeli waras struktur untuk view-nya trading dan swing trader begitu Bapak Ibu. Tapi untuk investasi tentunya uh, perlu melihat spesifikasinya dengan lebih detail Bapak Ibu, begitu kira-kira. Nah, inilah kira-kira formulir pemesanan pembelian waran struktur Bapak Ibu di pasar Premier. Jadi ketika Bapak Ibu tertarik untuk membeli waran terstruktur di pasar primer, Bapak Ibu dapat menghubungi kami dan kami akan memberikan formulir pemesanan pembelian waran struktur ini untuk diisi lebih lanjut oleh Bapak Ibu. Nah, itu dapat Bapak Ibu hubungi lewat sales Bapak Ibu, lewat email kami di jk.product@cgsi.com, dan dapat menghubungi kami di kantor CGSI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi website kami di warandoCGSI.co.id atau menghubungi kami lewat email kami di jk.products@cgsi.com, Bapak Ibu. Oke, demikian kira-kira presentasi saya, Bapak Ibu, terkait waran terstruktur. Saya mungkin akan menunggu beberapa menit untuk Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya terkait waran terstruktur ini. Nah, jadi waran struktur ini memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada semua nasabah di Indonesia untuk dapat bertransaksi, untuk dapat menikmati exposure yang dihasilkan dari saham-saham induk, saham-saham yang tergabung di indeks IDX 80 yang mungkin harganya sudah mahal ya Bapak Ibu ya, harganya sudah mungkin ribuan. Jadi ketika membeli satu lot pun kita perlu mengeluarkan ratusan ribu untuk membeli satu lotnya saja. Tapi ketika sudah adanya produk waran struktur ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk membeli produk-produk tadi, tapi dengan exposure yang sama, dengan harga yang jauh lebih murah, ratusan perak. Jadi ketika membeli satu lot itu cuma puluhan ribu, ratusan perak, lalu ternyata untungnya jauh lebih tinggi dari pembeliannya. Nah, itulah kegunaan waran strukturnya. Jadi waran struktur ini adalah untuk produk diversifikasi untuk portofolio Bapak Ibu, untuk mencari keuntungan maksimal dari portofolio Bapak Ibu, untuk memanfaatkan volatilitas dari market sekarang yang memang kurang menentu Bapak Ibu. Jadi semuanya bisa dinikmati lewat exposure pembelian waran struktur. Oke, saya rasa tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Demikianlah mungkin pemaparan dari kami, tim CGSI, terkait platform dan waras struktur. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di kelas pasti selanjutnya. Terima kasih.